Oke, baik anak-anak, pada pertemuan kali ini saya akan membahas bab berikutnya, yaitu mengenai hereditas manusia. Pada bab ini kita akan bahas bagaimana nanti sifat-sifat yang diturunkan akibat persilangan-persilangan yang terjadi, ya masih nyambung dari reproduksi. Nah, hereditas itu sendiri pertama adalah yang mempelajari tentang hereditas atau keturunan adalah genetika, ya. Jadi genetika adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat keturunan hereditas serta segala seluk-beluknya secara ilmiah. Jadi secara umum hereditas ini berhubungan sama sifat turun-temurun yang dilakukan oleh manusia maupun makhluk hidup lain yang dipelajari oleh ilmu genetika. Nah, yang menyebabkan adanya keturunan berbagai macam sifat adanya kromosom atau gen. Nah, kromosom itu sendiri adalah struktur benang dalam inti sel yang bertanggung jawab dalam hal sifat keturunan atau hereditas. Kromosom itu bersifat khas bagi makhluk hidup. Contohnya manusia, tidak ada manusia yang mempunyai gen yang sama dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Sedangkan gen adalah substansi hereditas yang terletak di dalam kromosom. Ini contohnya, contoh gambar kromosom. Ini disebut kromosom X yang karena dia bentuknya seperti huruf X. Jadi di sini ada molekul DNA-nya, ada namanya telomers, kemudian ada lengan terpendeknya, ada centromer, itu dia pusatnya. Kemudian ada lengan yang panjang serta ada kromatidnya. Kemudian, gen mempunyai beberapa sifat. Yang pertama adalah sebagai materi tersendiri yang terdapat di dalam kromosom. Jadi gen itu terletaknya di dalam kromosom. Yang tentunya gen itu membawa sifat-sifat dari induknya. Misalkan laki-laki sama perempuan, ya sifat-sifat yang dibawa seperti warna rambut, bentuk rambut, kemudian warna kulit, bentuk mata, warna mata, dan sebagainya. Itu dibawa di dalam gen. Yang kedua, mengandung informasi genetika seperti tadi informasi-informasi ya menyangkut tentang warna, bentuk, dan sebagainya. Kemudian dapat menduplikasikan diri pada peristiwa pembelahan sel. Jadi gen ini bisa membelah, menduplikasi sehingga jumlahnya bisa sangat banyak. Makanya kemarin di reproduksi ketika ada sel sperma sama sel telur nyampur jadi satu, ketika tertanam di dalam rahim akan membelah sehingga akan menjadi zigot atau janin. Nah, sepasang kromosom itu bersifat homolog, artinya mengandung lokus gen-gen yang bersesuaian atau disebut alel. Lokus sendiri adalah lokasi yang diperuntukkan bagi gen di dalam kromosom. Nah, di situ ada namanya alel ganda, itu adalah lebih dari satu alel pada lokus yang sama. Kemudian tadi udah dibahas ada namanya DNA. DNA ini adalah dua pita yang saling terpilin, double stranded atau DNA atau double helix, bersifat double helix. Jika DNA melakukan transkripsi atau memisahkan diri, maka dia bersifat single stranded atau ssDNA. Sementara DNA tersusun dari banyak sekali nukleotida. Nah, kalau kemarin kamu kelas 7 pernah ada membahas tentang sel atau nukleus. Nukleus ada inti lagi namanya nukleolus. Nah, ini juga sama, ini juga bagian-bagian dari sel. Nah, nukleotida terdiri dari yang pertama adalah satu molekul gula, dalam hal ini adalah deoksiribosa atau ribosa. Kemudian ada satu molekul fosfat. Yang ketiga, satu molekul basa nitrogen, terdiri dari dua jenis, ada purin yang terdiri atas adenin dan guanin, serta pirimidin yang tersusun dari timin, sitosin, dan urasil. Nah, untuk materi gen tersendiri itu nanti di SMA akan lebih dalam lagi, apa itu timin, adenin, urasil, dan sebagainya, bagaimana nanti susunannya, itu nanti di biologi SMA. Nah, sebagai substansi hereditas dikenal sebagai asam nukleat, itu tadi yang disebut sebagai DNA atau ADN,
Singkatannya adalah kalau DNA itu adalah deoksiribosa nukleot asid atau asam nukleot deoksiribosa, serta ARN atau RNA, ribosa nucleic acid. Nah, ini susunan-susunan pada DNA tentunya menggunakan mikroskop. Ini seperti tangga atau helix spiral gitu. Jadi tangga. Kalau dia misah kebagi dua ya maka menjadi single DNA atau single stranded tadi ya. Nah, itu tadi ada adenin, timin, guanin, urasil segala macam. Nah, ini huruf-hurufnya nih A, T, C, G. Nah, itu nanti saling berikatan. Dan dia tersusun dari hidrogen, oksigen, nitrogen, karbon, sama fosfor atau fosfat. Nah, ini secara gambarannya, secara rapihnya ada ini pasangannya adenin sama timin, guanin sama sitosin. Jadi ini warna-warnanya itu menyatakan komponen tadi yang ini ya, nitrogennya. Oke, ini jadi saling berpasangan membentuk seperti tangga. Selanjutnya perbedaannya sama RNA adalah jadi kalau di DNA itu disebut deoksiribosa, kalau dia cuma ribosa. Jadi kalau deoksiribosa itu adalah susunannya terdiri dari kiri kanan atau dua, double stranded deoksiribosa. Sedangkan kalau misalkan RNA itu cuma satu doang, ya, single stranded biasanya. Biasanya dia kalau satu biji doang nih, satu helai doang, berarti disebut RNA. Kalau dia udah berpasangan disebut DNA. Dan tentunya dia mempunyai sifat-sifat yang nanti akan diturunkan ke anakannya atau ke keturunannya. Lanjut, dikenal ada dua macam kromosom itu di tubuh manusia ya. Ini ada kromosom badan disebut sebagai autosom. Yang kedua adalah kromosom sel kelamin atau kromosom seks disebut gonosom. Nah, penyakitnya kalau ada kelainan genetik, contohnya misalkan, misalkan Down syndrome, kemudian hemofilia, buta warna, itu termasuk penyakit-penyakit yang diturunkan oleh induknya atau oleh orang tuanya. Disebabkan oleh pertama, kelainan namanya autosom dan kelainan oleh gonosom. Jadi berbeda jenis kelainan kromosomnya ya, tentunya berbeda juga nanti kelainan genetiknya atau penyakitnya. Nah, jumlah kromosom pada manusia itu sangat khas, yaitu ada 46 buah atau 23 pasang. Terdiri dari 22 pasang autosom dan 1 pasang gonosom. Jadi 22 pasang ini membawa sifat-sifat pada tubuh. Misalkan kayak warna kulit, bentuk rambut, warna rambut, dan sebagainya. Dan satu pasang gonosom itu sel kelaminnya. Makanya disitu cuma 1 pasang doang. Kalau ada 2 pasang ya nanti yang ribet ya. Kalau 1 doang kan berarti antara laki-laki ataupun perempuan aja. Nah, pada laki-laki jumlahnya 46 tadi ya, 23 pasang. Itu disebut sebagai ada kromosom X, ada kromosom Y. Dikenal atau dapat juga ditulis dengan istilah atau dengan notasi 44 plus XY. Jadi 44 ini terdiri dari autosom 22 pasang tadi. Sedangkan 1 pasangnya itu X dan Y. Itu adalah gonosom. Ini sel kelamin untuk laki-laki. Kemudian untuk wanitanya 46 juga, dia bukan XY tapi XX ya. Makanya di situ nanti ditulisnya adalah 44 plus XX. Kemudian penyakit genetik yang disebabkan oleh autosom pada manusia biasanya bersifat resesif. Artinya dalam keadaan homozigot, resesif baru menampakkan penyakitnya. Jadi misalkan kenapa orang tuanya normal, terus kok punya anaknya misalkan buta warna. Sebenarnya bukan sepenuhnya normal orang tuanya, bisa jadi dia membawa sifat resesif buta warna. Contohnya adalah albinisme, itu contohnya albino, polidaktil, gangguan mental, contohnya Down syndrome, kemudian diabetes mellitus. Kemudian ada istilah-istilah dalam pemrograman sifat. Yang pertama dominan, itu sifat yang mengalahkan atau menutupi karakter lain. Misalkan kayak tadi buta warna ya, dia yang terlihat itu normal karena yang normal yang dominan. Nah, yang penyakitnya itu buta warnanya yang resesif. Ya, resesif itu yang ditutupi oleh sifat lain.
Kemudian ada fenotip, sifat yang dapat diamati seperti warna, terus bentuk, warnanya apa, bentuknya apa, itu dapat diamati. Ya, bisa dilihat atau diamati dengan panca indera. Kemudian ada genotip yang tidak dapat diamati. Biasanya ini genotip itu ditulis menjadi dengan huruf-huruf. Bisa huruf kapital ataupun huruf yang kecil ya, tidak kapital. Itu untuk sebuah istilah untuk menandakan suatu sifat pada fenotip tertentu. Misalkan kita mau nulis sifat merah, kita tulis menjadi M besar. Berarti dia kalau M besar ada yang dominan, kalau M kecilnya berarti yang resesif. Kemudian ada haploid, itu keadaan kromosom tunggal, itu contohnya N, satu kromosom doang. Lawannya diploid, itu keadaan yang kromosom ganda atau yang berpasangan. Kalau di kemarin bab 1, itu ada N sama 2N. Nah, kalau N ini bersifat haploid, jadi dia cuma tunggal doang, membelah menjadi diploid, berpasangan. Ada istilah namanya filial atau anakan, ini adalah keturunan yang dihasilkan oleh parental atau indukannya. Sedangkan homozigot adalah gen yang sejenis. Misalnya tadi genotip kita mau pakai warna merah, dominan semua ya, berarti M besar, itu homozigot. Lawannya itu heterozigot yang berbeda jenis. Misalkan ada M besar sama M kecil, itu heterozigot. Hukum pewarisan sifat dicetuskan oleh ilmuwan yang bernama Gregor Mendel, yang kemudian dikenal sebagai bapak genetika. Jadi dia yang pertama kali memperkenalkan atau mempraktikkan mengenai pewarisan sifat. Dia melakukan persilangan menggunakan kacang Ercis atau kacang Capri, sehingga memperoleh keturunan yang nantinya akan diamati oleh si Mendel tersebut. Nah, alasannya itu kenapa dia menggunakan kacang Capri atau kacang Ercis? Yang pertama itu karena dia mudah dibedakan sifat-sifatnya. Jadi misalkan ada warna merah, dia nggak ada yang merah muda, misalkan bisa langsung ke warna putih, hitam, atau biru. Kemudian dapat melakukan penyerbukan sendiri, mudah dilakukan penyerbukan silang, mempunyai daur hidup yang singkat, sehingga tidak perlu memerlukan waktu lama, sudah dapat diamati keturunannya. Kemudian sifatnya yang berikutnya adalah jumlah keturunannya yang banyak. Jadi ketika dia disilangkan, maka anakannya akan dihasilkan anakan yang cukup banyak. Nah, tadi yang pertama dapat dibedakan, itu berhubungan sama sifat yang dihasilkan, perbedaannya cukup mencolok. Misalkan yang panjang, tinggi sama yang pendek, kemudian warna hitam sama warna putih, bunganya. Kemudian bentuk bijinya ada yang bulat, ada yang lonjong, ada yang keriput. Nah, ini adalah gambaran dari bapak genetika, yaitu Gregor Mendel. Nah, Mendel ini melakukan dua jenis persilangan, yaitu pada satu sifat beda dan dua sifat beda. Kalau satu sifat beda itu ada yang disebut monohibrid dan dua sifat beda disebut dihibrida. Untuk persilangan yang melibatkan satu sifat beda atau monohibrid, ada yang bersifat dominan resesif, ada juga yang bersifat intermediate. Persilangan dengan menggunakan satu sifat beda ini dikenal dengan hukum satu Mendel. Sedangkan untuk yang persilangan melibatkan dua sifat, itu juga sebenarnya ada yang dominan resesif dan intermediate. Namun pada tingkatan kali ini ya kita hanya menggunakan yang dominan resesif, karena yang dominan resesif aja cukup ribet kalau kamu tidak teliti nanti. Nah, persilangan dihibrid ini dikenal dengan hukum 2 Mendel. Berikutnya kita akan membahas tentang monohibrid, dominan resesif, dan intermediate. Bagaimana perbedaannya? Jadi udah dibahas sebenarnya kalau dominan resesif berarti ada yang muncul, ada yang tertutupi. Misalkan ya kenapa manusia itu ketika ada emaknya nih kulitnya coklat, bapaknya kulitnya coklat, terus pas lahir anaknya warnanya putih kulitnya. Nah, itu karena ada sifat dominan resesif. Boleh jadi si orang tua ini bapaknya kulitnya coklat, cuman membawa gen resesif kulit putih. Dia punya garis keturunan dari nenek moyangnya yang berkulit putih. Kemudian si ibunya juga demikian. Nah, ketika resesif itu ketemu, maka akan menyebabkan dia memiliki keturunan yang berwarna kulit putih. Seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Nanti akan kita lanjutkan untuk yang contoh persilangannya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.